Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Subi Fatin, mahasiswi baru Universitas Islam Negeri Jakarta, Syarif Hidayatullah, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan membuat orasi yang bertemakan kebijakan moneter pemerintah pada saat pandemi COVID-19. Pada tanggal 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya, pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Namun, diduga penyebab COVID-19 tersebut itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari. Hampir seluruh negara di dunia mengalami kondisi dilematis, yakni dihadapkan oleh dua pilihan yang cukup berat, memilih untuk menyelamatkan kesehatan warganya atau menyelamatkan aktivitas ekonomi. Tentu, prioritas di setiap negara adalah jatuh pada pilihan pertama, yakni menyelamatkan kesehatan warganya. Akan tetapi, ada konsekuensi logis yang harus dihadapi berupa kemerosotan ekonomi. Seperti yang dikutip dari Market Watch, mengatakan pertumbuhan ekonomi global akan 0,1% lebih rendah dari prediksi sebelumnya. Banyak sekali negara yang sudah mengalami guncangan di sektor ekonomi akibat krisis yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, tak terkecuali Indonesia. Indonesia juga terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Diprediksi, sektor-sektor seperti kinerja perdagangan, nilai tukar, aktivitas bisnis akan mengalami penurunan drastis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebelumnya pada tahun 2019 mencapai 5,02% dan APBN 2020 ditargetkan mencapai 5,3% terancam gagal. Karena para ekonom mengatakan bahwa ekonomi Indonesia maksimal hanya akan tumbuh di angka sekitar 4%. Dan paling buruk bisa tumbuh di angka 2,5% apabila pandemi COVID-19 di Indonesia lamban ditangani. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup melemah 32,5 poin, 0,22% ke posisi 14.777,5 per dolar Amerika Serikat. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat pada perdagangan Senin pekan ini sebanyak 189 saham menguat, namun tak mampu mendorong indeks harga saham gabungan ke zona hijau. Pada penutupan perdagangan saham, Senin 7 September 2020, indeks harga saham gabungan ditutup anjlok 9,62 poin atau 0,18% ke posisi 5.230,19 rupiah. Sementara indeks harga saham juga turun 0,2% ke posisi 823,99 rupiah. Tiap hari kian anjlok sampai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK lewat surat bernomor S-214/PM.21/2020 memerintahkan kepada Bursa Efek Indonesia, apabila indeks harga saham gabungan berada dalam tekanan atau turun sekitar 5% dalam sehari, maka perdagangan harus dihentikan sementara selama 30 menit. Pandemi COVID-19 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2020 tumbuh 2,97% YoY, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,97% YoY. Hal itu tercermin dari defisit transaksi berjalan yang menurun menjadi 1,4% PDB dari 2,8% PDB dan cadangan devisa yang tetap besar. Nilai tukar rupiah kembali menguat pada April 2020 seiring beredarnya ketidakpastian pasar keuangan global dan terjaganya kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia. Inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Selain itu, kondisi likuiditas perbankan tetap memadai mendukung berlanjutnya penurunan suku bunga. Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, kendati potensi resiko meluasnya penyebaran COVID-19 perlu diantisipasi. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 15-16 Juli 2020 memutuskan untuk menurunkan BI 7 Days Reserve Deposit Rate
sebesar 2,5 BPS menjadi 4%, suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 3,25%, dan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 4,75%. Keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan sebagai langkah lanjutan untuk mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai nilai fundamental dan mekanisme pasar akan terus dilanjutkan di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19, Bank Indonesia lebih menekankan pada penguatan sinergi ekspansi moneter dan akselerasi stimulus fiskal pemerintah. Dalam hal ini, Bank Indonesia berkomitmen untuk melakukan pendanaan atas APBN 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana secara terukur, baik sesuai mekanisme pasar maupun secara langsung sebagai bagian dari upaya untuk biaya kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral KL dan pemerintah daerah guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Di samping itu, Bank Indonesia juga berbagi beban dengan pemerintah untuk mempercepat pemulihan UMKM dan korporasi. Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi langkah-langkah kebijakan dengan pemerintah dan KKS untuk menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan, termasuk penyediaan pendanaan bagi lembaga penjamin simpanan LPS melalui mekanisme repo dan atau pembelian SBN yang dimiliki LPS sesuai peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2020. Bank Indonesia juga terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk mempercepat implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagaimana dari upaya pemulihan ekonomi melalui kolaborasi antara bank dan fintech untuk melebarkan akses UMKM dan masyarakat layanan ekonomi dan keuangan. Bank Indonesia menempuh berbagai respon kebijakan guna mengintimidasi resiko dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Bank Indonesia terus memperkuat seluruh instrumen bauran kebijakan untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, mendukung stabilitas sistem keuangan, dan pada saat yang sama mencegah penurunan kegiatan ekonomi lebih lanjut dengan berkoordinasi erat dengan pemerintah, OJK, LPS, dan otoritas terkait lainnya.